Kita Dari sudah mereka mau. Sudah mereka mau. ya, ya. Ini perlu keluar dari Zoom yang besar atau tidak? Ye, Perlu keluar dulu. Kita keluar dulu. Halo, halo, cek. betul usaha. Oke. Nggak usah. Soalnya suaranya mantul-mantul. Halo. Halo, cek. Ya, metu ya apa wes. Ya, yuk. Aku metu soalnya. Layarnya jemput pura aja. Lihat naramu tuh suaranya mantul-mantul loh. Kita yang lain juga nggak metu ya. Tapi suaranya mantul-mantul, Pak. Metu ya, tak melu metu. Suaranya mantul-mantul loh. Oke. Tak, Siap. Jenengan tanah pukulurin. ya tak metu ya. Oke, saya dulu ya. Ya. Tak nyari. Kita waktunya aku 15 menit sampai 15 menit. Oke. Ini sudah direkam Berarti belum ya? jenengan Guys. ini sudah mulai tadi merekam apa? Coba dicek lagi. Mau rekam Oke, ya? Mas, urung rekam. Mau merekam mau? Merekam. Tulisannya merekam. Sudah terekam. Ayo, Tulisannya merekam. dimulai jenengan saja. Tulisannya merekam. Yo, mulai yuk. Dimulai yuk. Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Pak. Oke. Santai wae ya, Pak ya. Biasanya Ya. awal kadang kan Berarti ini kan kita agak situasinya beda dengan kemarin, jadi mungkin agak lebih santai. Nggih. Jangan jadi coach dulu, Pak. Saya yang jadi coach. Ya, jangan jadi coach dulu ya. Nah, berarti pakai yang punya masalah saya atau masalah jenengan? Nah, masalah saya tuh. Oh, masalah jenengan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti mungkin saya ada improve-nya, ada apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa. Soalnya kan Itu kan nanti melihat tirta-tirtanya juga sih. Sudah? Ya, siap ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat Pak. Selamat pagi ya, pagi menjelang siang, ini mau sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, kabarnya baik. Ya, baik semuanya Pak, alhamdulillah semuanya baik. Terima kasih sudah mau tanya kabar ini. Ya. Kabar-kabar biar lebih kelihatannya akrab, saling tahu kondisi satu sama lain, Pak Ali. Sudah lama tidak ketemu ya, Pak ya. Pak Hendri, saya lihat Pak Hendri kok agak murung ya, Pak ya. Wajahnya agak kurang ceria seperti biasanya ya, Pak ya. Iya, kadang namanya hidup ya, kadang ceria. Nah, kira-kira mungkin ada masalah Ya, atau tidak ada mungkin apa ya, ya, Pak. Pak ya? Iya, kalau masalah kan insya Allah orang itu pasti punya masalah, Pak. Ya, jadi kalau saya sih, karena kelihatan murung itu karena ada sesuatu yang tak pikirkan. Ya, kalau guru kan mungkin terkaitnya dengan pembelajaran, Pak. Jadi pembelajaran Mungkin, itu kan kita perlu mengelola kelas. Jadi saya itu pengen banget bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas tersebut. oh ya. Bagus sih, rencana yang bagus itu, Pak. Tapi kok mungkin ada masalah, ada kendala mungkin bisa
Pak Hendri bisa cerita sama saya, kan kita sudah teman lama sih, Pak. Ya, oh, ya. Gini Pak, kita kan sebagai guru tentunya pengen menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa, Pak. Nah, jadi kalau Hmm. kalau kelasnya kondusif, menyenangkan kan insya Allah pembelajarannya oke, Pak. Gitu, Pak. Oh, iya. Betul sekali, Pak. Kira-kira gini, Pak, masalahnya Bapak kan ingin meningkatkan kompetensi dari Bapak supaya pembelajarannya menjadi lebih baik. Kira-kira selain itu, apa yang Bapak harapkan nanti dari pembicaraan kita, Pak? Yang diharapkan dari pembicaraan ini kira-kira apa ya, Pak? Ya, untuk pembicaraan ini kan nanti harapannya sih kalau kita bicara pada sore hari ini, siang atau sore ini harapannya nanti apa ya, setidaknya unek-unek saya itu bisa saya utarakan, terus dan mungkin juga ada masukan positif dari Pak Ya. Ali sehingga nantinya kan apa namanya bisa menjadi apa namanya cambuk buat saya untuk pembelajaran itu lebih baik lagi sehingga kelas itu benar-benar efektif dalam pembelajarannya Pak Ali gitu Pak Ali. Ya. Terus, eee Pak Pak Hendri kan tadi ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan, terus, terus yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa ya, Pak, ya? Mungkin ada tujuan, pasti kan ada rencana lah, atau tujuan Ya, yang jenengan inginkan apa itu, Pak? ya. Uh, yang sudah saya lakukan itu beberapa hal Pak. Seperti contoh saya mencoba membawa audio visual dalam pembelajaran. Itu kan salah satu cara untuk menarik siswa. Terus ketika biasanya saya menggunakan apa namanya buku teks saja itu pakai menggunakan media saya coba menggunakan kartu. Saya juga menggunakan metodenya biasanya kan klasikal gitu Pak. Saya juga Ya. menggunakan metode itu diskusi kemarin. Ya cuman itu kelihatannya belum ada yang benar-benar efektif gitu atau mungkin memang metodenya saya yang belum bisa mengaplikasikan secara sempurna atau mungkin apa namanya ya siswanya itu belum menyatu dengan metode saya itu kan Ya. perlu kita cari solusinya Pak. Ya. Terus apa ya lagi ya, Pak, ya? Untuk, kan tadi kan sudah mencari tujuannya ya, Pak, ya, untuk mencapai tujuan tersebut, dari tantangan tersebut. Nah, kira-kira apa lagi yang Pak Henry butuhkan untuk, apa, untuk mencapai tujuan tersebut lagi selain, tadi kan ada apa, Metode tadi ada Pak. ada iya, terus ada apa lagi, Pak, selain itu, Pak, kira-kira? Iya kemarin kan metode terus saya medianya saya coba Nah variasi kan gitu tapi ya, ya belum bagus itu, belum Pak, bagus itu, klik Pak. gitu. Nah, Ya, medianya juga harus bervariasi karena kadang kan siswa juga bosan sih, Pak. Nah, itu oh bagus, iya. solusi yang bagus itu, Pak. Mungkin kalau apa namanya PowerPoint terus bosan mungkin Kak ya. Iya, Pak, harus ada animasi lainnya juga, Pak. Iya. Terus kira-kira masih ada yang eh, perlu ditanyakan lagi enggak, Pak? Mungkin selain apa kesulitan tadi itu mungkin ada yang perlu yang ingin Pak Hendri ceritakan lagi ada enggak, Pak? Iya Pak itu ini Pak eh, beberapa siswa itu kan kadang ada yang apa namanya bahasanya kalau orang Jawa bilang cerewet, ada yang suka Oh, ya. ngobrol sendiri. Ya, Pak. Itu kan dalam kelas itu kan kadang ada yang diterangkan sini anteng sana ngobrol. Nanti saya ke sana sini anteng sini gantian ngobrol. Jadi apa namanya Ya. perlu apa namanya kelas manajemen yang bagus atau mengendalikan siswa dalam kelas itu Pak.
Jadi itu kadang kesulitan itu Pak. Jadi banyak anak siswa yang belum masih berbicara sendiri ketika pembelajaran sedang berlangsung itu Pak. Kalau menurut saya begini Pak, coba kita analisis dulu penyebabnya siswa kok bicara terus waktu belajar itu kenapa? Kita identifikasi dulu, kita amati. Mungkin karena mereka, apakah mereka tidak memahami materi? Kadang kan ada siswa yang karena dia tidak paham materi, alah, nggak paham saya kok, mending ngobrol tak enak lah, kayak kan gitu. Terus, Oh, terus kita tanya lagi, apakah mereka bosan? Terus yang ketika ini apa? Kadang kan kita tidak tahu karakternya. Kita harus cari, oh ternyata yang dia inginkan pembelajarannya jangan cuma cerita terus. Nah, kadang kan ngantuk lah. Mungkin eh, itu juga perlu dianalisis oleh Pak Hendri juga, Pak. iya. Mungkin Pak, kalau dalam analisa saya saat ini yang terlihat mencolok itu bisa jadi karena mereka tidak paham terhadap materi pembelajaran. Jadi materi yang saya sampaikan itu mereka tidak paham. Jadi mereka cenderungnya lebih senang ngomong sendiri seperti itu, Pak. Ya, ya, Pak ya. Jadi mereka kurang paham. Mungkin ya itu berarti itu menjadi PR atau tugasnya Pak Hendri ya, supaya siswa tersebut karena sudah diketahui apa permasalahannya, berarti tugasnya Pak Hendri tadi apa Pak? Harus supaya dia Dia tadi menggunakan paham itu bagaimana. metode atau mungkin bisa jadi Pak ya. Kalau suara saya kan mungkin yang belakang kurang keras atau gimana itu mungkin Oh bisa ya jadi. itu juga Pak, itu perlu juga. Kadang karena suara kita tidak dengar ya, siswanya tidak dengar, dia tidak memperhatikan seperti itu Pak, malah ngobrol sendiri. Itu juga Ya, bisa mungkin kalau bisa Pak, bisa jadi itu. ya, ya kalau metode kan mungkin saya bisa pakai metode yang mungkin setiap pertemuan berubah atau saya inovasi secara sedikit, kita berubah sedikit. Kemudian terkait suara mungkin paling tidak saya bisa minta tolong teman-teman itu ya untuk menyiapkan pakai speaker atau pakai apa itu kan karena memang secara alamiah memang suaranya kurang terlalu lantang gitu Pak. Berarti Pak Hendri harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan Oh, menarik mungkin ya Pak ya. Juga ya. memberikan metode pembelajaran yang bervariasi ya. Ya itu Pak. Juga supaya juga tidak bosan ya Pak. Nah, kalau misalnya kalau penguatan positif Pak, misalnya kalau anak yang ganteng dikasih jempol atau dikasih penghargaan atau misalnya Reward gitu ya Pak sanjungan ya. itu Ya. reward ya semacam reward kasih Nah. sanjungan atau kasih aplaus atau kasih gambar bintang itu gimana Pak? Pengaruh bisa aja. Oh, bagus sekali tuh Pak. Harus supaya siswa juga tertarik dalam pembelajaran kita. Tapi tidak harus diberi ribet terus Pak. Kemarin kan katanya ribet nanti kan nanti belakangnya ada masalah. Tapi hanya 1 2 kali tidak apa-apa. Tapi kalau ribet terus supaya siswa belajar kan kemarin kan sudah Ya. pernah belajar ternyata ribet Oh, juga oke. kalau terus-menerus juga kurang bagus. Siapa ya Kurang kita belajar yes. kemarin itu ya Berarti kan untuk awalan paling kita ngasih sanjungan saja kan tidak apa-apa Pak ya. ada apa-apa. Tapi tidak setiap hari terus gitu ya Pak ya. Oke, nanti um, semakin berharap gitu kan kalau Ya, tiap ya, ya, hari. Pak. Kalau nggak dikasih reward nanti tidak mau belajar. Oh, Dikhawatirkan kan seperti itu ya, Pak ya. jadi kan Nah, terus memang lagi, hmm, terus bagaimana Pak Hendri? Apakah sudah memiliki gambaran atau strategi yang akan Pak Hendri lakukan? Karena tadi kan kita sudah ngobrol tentang masalah, tentang solusi ya. Mungkin ada gambaran atau dalam pikirannya Pak Hendri, oh masalahnya sudah ketemu, nanti strateginya nanti seperti ini. Sudah belum, Pak? oh iya iya Pak. Sudah ada gambaran sih Pak. Ya intinya tadi tadi terkait agar tidak bosan siswa tidak bosan tadi dengan metode yang variatif kemudian tidak ngomong sendiri tadi kita bisa melantangkan suara atau kita juga bisa memberikan komplimen atau sanjungan tapi tidak terlalu sering agar tidak menjadi
kebiasaan itu Pak. Itu mungkin gambaran dari saya Pak. Ya, sangat bagus sekali ya Pak ya. Dari kita sudah ngobrol tadi kan Pak Hendri saya lihat tuh mungkin agak pusing atau pucat wajahnya. Lah, sekarang Oh. setelah cerita sama saya, perasaannya Pak Hendri bagaimana? Ya kalau tadi itu misalkan warnanya abu-abu, sekarang agak memutih Pak. Jadi agak Nah, sedikit alhamdulillah ya terang Pak gitu. ya. Sedikit Ya, tenang. ya. Ya nanti ya paling tidak saya ada tekad lah. Nanti saya coba untuk mempraktekkan apa yang sudah kita bicarakan tadi Pak. Gitu Pak. Nah, bagus sekali ya Pak ya. Terus kemudian gini Pak, dengan pastikan ada apa? Bagaimana dengan proses kegiatan selanjutnya bagaimana Pak? Tadi kan sudah mencari punya ide, punya gagasan kayak akan dilaksanakan nanti proses kegiatannya itu bagaimana Pak? Karena ada tadi siswa yang tidak Ya kurang anu Pak, menarik pembelajarannya. mungkin secara kalau ada waktu nanti saya melakukan pendekatan personal dengan siswa itu terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Kemudian untuk penggunaan apa namanya itu alat peraga atau prasarana nanti bisa minta tolong dengan teman-teman sejawat. Jadi nanti kita bergantian membantu menyiapkan gitu Pak. Nanti terkait metode itu nanti saya coba tanya-tanya dengan teman apa yang baik dan bisa diaplikasikan di kelas saya. Jadi tetap nanti setelah ini saya tetap minta tolong teman-teman dan konsultasi dengan teman-teman yang lain agar pembelajarannya nanti bisa diaplikasikan dengan baik gitu Pak. Ya, bagus sekali tuh Pak. Terus gini Pak, tadi kan sudah dapat konsultasikan sama teman-teman sama guru lah. Kira-kira tentu kan ada perlu dukungan lah. Dukungan apa yang dibutuhkan Pak Hendri untuk melaksanakan kegiatannya Pak Hendri tersebut Pak. Pasti kan butuhlah dukungan apa itu. Mungkin ada perlu dukungan. Nah, itu juga perlu direncanakan Pak. Oh ya. Iya, dukungannya itu Pak, apa namanya motivasi dari teman-teman itu kan bentuk dukungan ya. Terus dukungan berupa bantuan dari teman-teman ya. Misalnya besok saya berencana mau ngajar pakai metode ini, alat peraga ini, nanti kan saya komunikasikan dengan teman-teman dulu. Misalnya ada yang punya speaker tidak, ada yang apa namanya bisa bantu saya untuk menyiapkan metode ini terlebih dahulu. Jadi kan dukungan yang diperlukan itu kan baik sarana, prasarana dan bantuan dari teman-teman itu Pak. Kita motivasi Ya, itu juga. sangat bagus. Sangat bagus sekali itu ya Pak ya. Ya, Ya. mungkin kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Terus ini sore ini saya ada janji sama teman Pak mau main bola. Wah, Sebelumnya maaf ya Pak ya. Nah, ya tidak mungkin apa-apa. suatu saat lain kali kita bisa ngobrol lagi, ketemu untuk menyelesaikan jika ada masalah mungkin juga kita gantian apa ya. Nah, kemudian jangan lupa diimplementasikan strategi tersebut ya Pak ya. Oke Mungkin itu Pak. dari saya. Oke, itu dari saya dulu ya Pak ya. Semoga Ya. bisa tercerahkan ya Pak ya. Ya. Ya, Kak. Terima kasih Pak. Nanti kalau ada sudah saya laksanakan nanti hasilnya saya kabari Pak. Itu Pak. Oke, bagus. Terima kasih ya Pak ya. Oke, Itu dari saya baik. Pak. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa Pak. Terima kasih. Terus gantian ya Pak ya. Oke. Sekarang gantian Pak. Berarti saya yang nyoba jenengan. Nah, Oke, monggo oke. bisa dimulai. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ali. Apa Waalaikumsalam Pak Hendri. kabar? Alhamdulillah baik Pak. How are you Pak? Sehat Pak? I'm fine, I'm fine. Fine, oke. Ya, kita melihat Pak Ali kok kelihatannya kalau sehat sih saya senang Pak ya. Tapi Iya Pak. bah, kelihatannya semangatnya Pak Ali biasanya kan semangatnya menggebu-gebu, Wah. Kan suka olahraga, Iya. menggebu-gebu. Wah. Itu kalau biasanya semangatnya 100% sekarang kok 60 sampai 70% kan agak menurun itu semangatnya. Kira-kira kenapa Pak? Iya Pak.
agak di pikiran saya itu banyak masalah, Pak. Jadi saya gitu kurang tidur juga, jadi semangatnya juga kurang, agak capek juga gitu, Pak. Apa ya, Pak? Oke. Wah, Pak Ali kan kita kan sudah lama kenal, Pak ya. Kadang Pak Ali Iya, Pak. futsal ya saya nonton gitu kan. Karena saya sukanya Iya, nonton, iya. Pak. Nah, Iya, Pak. ya kita apa namanya kadang juga pernah seminar bareng kan gitu. Jadi kalau Iya, misalnya iya, Pak Pak. Ali ada masalah, ya cerita-cerita tidak apa-apa, saya dengarkan, nggak perlu sungkan gitu, Pak. Jadi, Ya, tapi Pak Hendri ada waktu enggak, Pak? Nanti takutnya oh, Pak Hendri nanti saya menyita waktunya Pak Hendri. Pak Hendri kan rumahnya juga jauh, Pak. iya Pak, kalau waktu sih Waktu insya sih Allah ada Pak. insya Allah ada. Karena kan tadi saya setelah jalan santai tadi juga sudah istirahat, sekarang sudah sampai di rumah dan alhamdulillah Dan sudah alhamdulillah. sudah sholat tadi, jadi sekarang mulai agak free Pak. Itu Pak. Oh, jadi gini, Pak. Semoga saja ya, Pak, nanti Oke, setelah bercerita saya mendapatkan pencerahan, ketenangan ya, Pak ya. oke Pak. Ya semoga Pak. Amin Pak. Saya berharap nanti bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ya, Pak ya. Oke Pak. Jadi gini, Pak. Pak Hendri masih ingat atau tidak ya, Pak ya? Beberapa hari yang lalu kan ada pengawas supervisi Oke, ya, Pak ya, di kelas itu ya, oke. Pak ya. Kelas itu Pak. Nah, ya dari Pak siapa itu, Pak Suherno ya, Pak ya. Pak Harno, oke Pak Nah, Harno. kemarin ya. Kemarin itu kan waktu supervisi, saya itu dapat teguran dari Pak Herno, Pak, dari Pak pengawas. Gitu, Pak. Oke, terus Pak. Terus ya itu membuat saya, waduh, ada apa ini? Kesalahan saya apa? Lah saya gini, bingung itu, Pak. Hmm. Nah, saya kan dapat teguran. Tuh. Kalau sebenarnya menurut saya sih masalahnya tidak serius sih, Pak ya. Oh, enggak. Tidak Oh, tidak tidak seriusnya itu seperti apa Pak ya? Mungkin kalau boleh tahu ya. gini loh, Pak ya. Pak Harno kemarin Pak pengawas itu kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, gitu ya, Pak ya. Menurut saya ya, pembelajaran yang saya lakukan ya lumrahlah dilaksanakan teman-teman yang lain juga seperti itu, gitu, Pak. Tapi kok saya dikritik, gitu, Pak. Kurang ini, seperti itu, Pak. Jadi apa namanya? Pada saat mengkritik itu kira-kira apakah Pak Ali itu dinilai mungkin kurang baik dalam mengelola kelas atau kurang banyak anak yang masih mondar-mandir saat pembelajaran atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya ya, Pak ya, jadi sepertinya Pak pengawas itu keberatan mengenai waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Mungkin ya saya hanya menggunakan LKS saja, Pak. Oh Nah, iya. itu kan dilarang, Pak ya. Saya juga, aduh ya, saya lupa gitu, Pak. Harusnya kan pakai buku paket, buku teks dilarang menggunakan LKS. Saya juga lupa itu, Pak. Gitu Ternyata kan lupa. dilarang. LKS kan itu hanya digunakan untuk mengerjakan kerjaan soal sih, Pak. Saya itu gunakan untuk mengajar. Itu kesalahan saya, Pak. Berarti apa namanya? Tanggal respon dari Pak pengawas itu kurang berkenan nonton nggih? Iya, iya, Pak. Karena Heeh. dilarang, ya, katanya kan haram mengajar kalau pakai LKS saja. Nah, itulah saya lupa, Pak. Sebenarnya saya juga pernah menggunakan buku apa buku paket juga, tapi kadang kan lah pada waktu itu karena pindah materi temanya kan berubah. Lah saya belum Oh, menyiapkan gitu, Pak. oh belum menyiapkan deh. Tuh. Jadi gini, Pak, sejujurnya menyampaikan kepada Pak Pengas ya bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber bisa dari buku referensi, perpustakaan dan lainnya. Jadi saya tidak hanya membawa LKS saja. Bagi saya yang penting itu adalah pikiran saya kan yang penting materi tersampaikan gitu, Pak. Nah, Gitu. terus materinya sudah mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, lah beliau agak kurang berkenan, Pak. Guru kok Hmm,
pengajarnya pakai LKS gitu, Pak. Oh gitu ya. Gitu ya. Berarti kan intinya pada pembelajaran yang lain kira-kira nih Pak ya. Ya. Kalau memang pada saat itu Pak Ali kan menggunakan LKS. Ya. Berarti Ya, seharusnya itu bagaimana Pak? Seharusnya Pak kalau kalau menurut ya. Pak Ali loh. Ya, tadi yang seperti saya ceritakan tadi ya, Pak ya. Saya Oke. menggunakan berbagai Heeh. sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video, PowerPoint. Jadi intinya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu loh, Pak. Nah, sayangnya kemarin kan saya belum siap sih, Pak. Ya, Oh gitu. banyak juga salah. Waktu supervisi itu tugas saya banyak sekali. Di rumah juga banyak, di sekolah juga banyak gitu. Oh gitu. Berarti eh, alasan Pak Ali tidak menggunakan buku teks itu karena kerepotan atau karena apa Pak Ali? Ya, ya, ya pikiran saya gini, Pak. Karena banyak tugas, saya juga Oke. belum menyiapkan materi yang banyak. Yang penting materi sudah tersiapkan dan siswa juga membawa LKS. Kiraan saya juga seperti itu sudah cukup gitu, Pak. Ternyata Oh salah, gitu. Pak. Ya, eh, gini Pak Ali, menurut saya pembelajaran yang Pak Ali lakukan itu sudah bisa membuat anak paham, membuat anak apa namanya, memudahkan anak mempelajari pembelajaran yang materi yang seharusnya Pak Materi Ali yang seharusnya, Pak. lakukan. Ya, jadi untuk siswa, Mudah siswa. mempermudah siswa agar lebih memahami, lebih termotivasi, sebaiknya kan kita juga menggunakan bahan-bahan yang lain. Ngoten nih Pak Ali nggih. Oh ya Nah, gitu ya, Pak ya. Harusnya memang oke. gitu. Jadi Tapi itu kan. kenapa saya tidak kepikiran ya, Pak ya? Nggih. Terus menurut saya ya masih ada banyak beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal gitu, Pak. Oh, ngoten. Oh, Nggih. udah. Oke. Ya. Kira-kira anu Pak Ali, misalnya kan kemarin Pak Ali pakai LKSJ dan sebelumnya Pak Ali tidak menggunakan LKS tapi menggunakan berbagai macam materi, berbagai macam media. Itu kira-kira hasilnya pada saat itu bagus yang mana Pak? Kira-kira Pak? Ya bagus yang menggunakan banyak sumber sih, Pak. Kalau LKS itu kan materinya sedikit dan hanya mengerjakan soal-soal saja. Sebenarnya Oke, bagus yang buku materi yang buku teks gitu, Pak. Tidak hanya LKS saja gitu. oke lah, lah itu jawabannya Pak ya. Jadi Oh iya, mungkin itu apa namanya yang Pak Ali biasa lakukan itu kan sesuatu yang baik ya menggunakan iya, teks, Pak. Ya. bacaan atau apa namanya bahan-bahan ajar yang lain yang bagus itu. Kira-kira nanti Nanti apa namanya kedepannya Pak Ali seperti apa itu kelihatannya? ya kedepannya saya ya LKS tetap saya gunakan, tapi mungkin hanya untuk PR atau untuk mengerjakan soal-soal latihan soal gitu, Pak. Kalau untuk pembelajaran harus menggunakan buku teks gitu, Pak. Dan menggunakan materi-materi yang lain. Ya, katanya kemarin kan saya dengar tidak boleh mengajar menggunakan LKS gitu, Pak. Yeah. Uh, Terus terkait yang tadi Pak Ali, yang dari saran pengawas tadi, kira sudah ada tanggapan dari kepala sekolah belum Pak? Ya sudah ada sih, Pak ya. Mudah-mudahan ya nantinya bisa Pak Kepala Sekolah bisa memberi masukan kepada saya, Pak. Oh gitu Pak Ali. Pastinya juga ditegur, Pak. Saya juga tegur. Sudah dibilang nggak boleh pakai LKS, kok pakai LKS ya. Kedepannya mungkin ya saya bisa menjadi lebih baik, Pak. Yeah. Jadi menurut saya, Saya uh, Pak Ali biasanya kalau habis setelah pembelajaran melaksanakan apa namanya suatu kegiatan, mungkin kegiatan apa Pak? Biasanya Pak? masuk ya banyak kegiatan sih, Pak. Kadang kita belajar di perpustakaan, kita juga belajar di luar, tergantung materinya, Pak. Oh ngoten. Nah, ya, tapi pada waktu supervisi itu, waktu praktek, saya ngajarnya hanya menggunakan LKS. Itu Yeah. kesalahan Yeah. saya, Pak. Oke. Selanjutnya maksudnya gini Pak, kalau misalnya kan kita habis pembelajaran,
habis pembelajaran kan tentunya kita di akhir pembelajaran kita melakukan biasanya sih kita melakukan refleksi Pak nggih, biasanya ya. Iya iya Pak. Biasanya kita melakukan refleksi. Pak, mungkin Pak Ali biasanya melakukan refleksinya seperti apa Pak? Ya itu Pak, apa kita membuat soal-soal Pak. Nah, saya berikan Oh, soal-soal untuk mengetes pengetahuannya sudah tingkat kepemahamannya sampai berapa gitu Pak. Gitu. oh. Oke, berarti kan apa namanya refleksinya sudah dilakukan dan apa namanya menurut saya sih refleksi sudah bisa dilakukan dengan bagus. Jadi nanti apa namanya ketika Pak Ali setelah selesai pembelajaran kan bisa melakukan refleksi terkait pembelajaran Pak Ali tadi. Yang kurang apanya, yang apanya nanti kan apa namanya sebelum ada teguran dari kepala sekolah Pak Ali mungkin bisa menyampaikan satu apa namanya menjelaskan masalah yang terjadi sebenarnya seperti itu Pak. Saya kira Iya ya Pak nanti ya. ibu kepala sekolahnya bisa memahami lah. Ya ya Pak ya. Nanti rencananya gini Pak, saya mau menemui beliau juga untuk apa menjelaskan masalah seperti masalah yang ini gitu Pak. Semoga beliau juga bisa memberi solusi juga Pak. Oh, oke Pak. Itu rencana yang bagus Pak. Iya Ya. Pak ya. Setelah ini Tadi nanti ah, ya setelah ini saya akan mulai melakukan apa? Mulai untuk memakai buku-buku teks sebagai sumber belajar, bisa nanti kita belajar di perpustakaan gitu ya, Pak. ya, ya. Pak Ali tadi kan berencana menemui kepala sekolah. Barangkali kepala sekolah nanti kan memberi solusi, ya. Terus bisa menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Mungkin ada lagi Pak yang mau dilakukan Apa? karena Nanti tadi yang setelah membuat informasikan Bapak pengawas gitu Pak. ya, saya juga apa? Menemui Pak Pengawas juga, mohon maaf atas kekurangan saya gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan ya saya dapat apa? Dapat pembelajaran yang banyak dari ini Pak. Oke. Kemudian Mbak misalnya sudah mendatangi KS tadi, terus pengawas, terus penggunaan buku teks tadi yang Pak Ali sampaikan. Kira-kira Pak, kira-kira bagaimana dengan proses KBM Pak Ali selanjutnya di Ya, yang kedepannya? KBM pembelajarannya gini Pak. Saya tidak terpaku pada satu buku saja Pak. Saya harus menggunakan banyak buku. Nanti saya juga menggunakan media, mode pembelajaran yang menarik juga gitu Pak. Dan apa siswa nanti saya harus banyak melihat aspek-aspek yang lainnya siswa karena kan setiap karakter itu siswa itu beda-beda nanti saya perlu identifikasi karakter setiap siswa gitu kebutuhannya dia seperti apa gitu. Hmm, Kan setuju. setiap orang kan berdiferensiasi jadi pembelajaran berdiferensiasi juga perlu dilaksanakan juga Pak. Oke Pak, begitu Pak ya. Terus begini Pak, Oke. misalnya, misalnya Pak, itu kan Ya, tadi Pak Ali sudah menyampaikan banyak hal, rencana kegiatan, rencana aksi yang ingin Pak Ali sampaikan. Dan saya rasa itu subhanallah Pak luar biasa Pak. Dan langkah-langkah yang akan Pak Ali ambil sungguh sangat bagus kalau menurut saya. Kalau dalam bahasa Inggris kemarin amazing Pak. amazing ya Pak. Ya. Amazing. Kemarin ikut pelatihan bahasa Inggris Ikut juga ya Pak pelatihan ya. bahasa Inggris Ya Pak. Pak. Iya itu perlu Ya. kita sisipkan sedikit gitu. Iya Pak. Amazing. Ya, terima Amazing. terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak mengenai hal tersebut. Nanti akan secepatnya akan saya laksanakan. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian nanti saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada. Aturannya seperti apa? Termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Salah satunya adalah larangan menggunakan LKS untuk menyampaikan materi. Nanti secepatnya Oke. juga saya akan menghadap kepala sekolah, insya Allah, insya atau lusa saya akan pergi mengenai Pak Kepala Sekolah dan Pak Pengawas. Gitu Oke. Pak.
Oke, ya, nah itu bagus Pak. Ya, kalau tadi Pak Ali mengatakan LKS tidak digunakan ya itu kan kalau misalnya LKS yang buku beli itu Pak ya. Kalau misalnya Ya, ya. lembar kerja dari guru sendiri kan beda namanya meskipun Ya, sama-sama LKS itu Pak. ya. Ya, LKS yang beli itu loh, Pak. LKS oh yang iya. beli. Kalau lembar kerja kan itu kan kreasi guru sendiri itu beda Pak. Gitu. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Jadi kira-kira Pak kalau hal-hal baik tadi kan bisa terlaksana jika ada dukungan Pak. Gitu. Nah Ya, Pak. kira-kira Pak Ali itu butuh dukungan apa untuk melaksanakan Ya, komitmen tersebut Pak? pasti Pak dukungan dari kepala sekolah, dari pengawas, semangat juga itu Pak. Terus jadi wali murid, kadang kan ada wali murid yang kritis juga Pak. Untuk misalnya besok materinya menggunakan ini, silakan bawa ini. Ada yang protes, wah Pak, tidak ada Pak, sifatnya tidak mau berangkat karena tidak ada. Itu saya juga perlu dukungan moral, material untuk mempersiapkan gitu Pak. Alat-alat peraga kadang kan ada guru mungkin alat peraganya lupa naruhnya gitu Pak. Jadi saya juga perlu, oh alat peraga ini juga diperlukan. Mungkin saya perlu bertanya, Pak kemarin Bapak menggunakan LCD kira-kira diktat di mana ya Pak ya? Sehari ini saya mau menggunakan gitu. Saya juga perlu dukungan-dukungan seperti itu. Ya, Ya, ini bagus Pak. ini bagus Pak. Bagus sekali ya. Kalau tadi saya bilang amazing, sekarang saya mengatakan awesome Pak. Nah, Awesome sama-sama apa itu artinya Pak? wah, awesome itu mengagumkan. Oh Gitu ya ya. ya ya Pak. Awesome itu. Jadi Jadi itu bagus. itu Semoga bagus. apa yang Pak Ali rencanakan dapat terselesaikan dan Pak Ali bisa kerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tentram, dengan segenap kesehatan gitu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya senang, saya juga berterima kasih pada Pak Hendri telah memberikan motivasi yang banyak. Jadi saya dapat pencerahan yang luar biasa dari Pak Hendri mengenai masalah saya itu Pak. Oke. Amin Pak. Tapi ini sudah Ini sudah. spiritnya sudah agak full tuh Pak. Enggak seperti tadi tuh Pak. Nah, sudah Pak, Nah, sudah 95% Pak. oh ya, Sudah luar sudah biasa. setengah Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi itu Pak ya, kalau ada hal-hal yang bisa kita bicarakan lagi kelihatannya nanti saya mau ada acara ini Pak, ada janji dengan Oh, oh tetangga Pak. Iya Pak. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya loh Pak. Iya enggak apa-apa kan kita saling sharing, saling saling bertukar pendapat itu kan juga perlu kan. Bagian dari Yang dari apa namanya kita sebagai makhluk sosial itu Pak. ya ya, terima kasih banyak Pak ya. Semoga kedepannya saya jadi lebih baik ya Pak ya. Oke, oke. Itu Pak. Terima kasih Pak Ndim. Izin pamit dulu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya masih Masih ya, masih 7 menit Pak. masih 7 menit Pak. Kita Masih. kembali Saya ke berarti main room itu itu jam 16:10. Berarti ini saya tak cek. tapi cek dulu Pak. Tadi kan kita lebih dari 15 menitan kita ya Pak. Iya kayaknya Pak. Walaupun lebih, semoga orang hitungan. Berarti nanti nguploadnya gimana Pak nanti Pak? Aku yo kayaknya sudah langsung terupload sendiri tuh Pak. Oh tadi tulisannya sudah terekam di drive-nya Bu Wiwin. Berarti otomatis kesimpan ya Pak ya? Hmm. Nah, ini coba saya chat di Bu Wiwin kembali ke main room. Saya tak sholat dulu Pak, belum sholat Pak. Oke, monggo. Yes. Kelas. Saya udah keluar.
Pak Henry, kalau sudah selesai bisa stop recordnya, Pak. Ngoten. Ya, nanti Nggih, Bu. tersimpan di drive, tetapi tidak bisa langsung ya. Mungkin menunggu 1-2 jam baru bisa muncul. 2 jam baru muncul. Ngoten. Berarti kan Stop record saya dulu, tidak Pak. perlu ambil tindakan apa. Nggih, stop. Hanya stop record dulu, ya, stop record dulu.